Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita dapat bermuzakarah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima muzakarah kita dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan muzakarah kita yang lalu, yang titiknya kemarin itu sampai di kata-kata wakaf, dan wakaf itu artinya ya titik gitu. Bahasa wakaf itu sebenarnya hanya dipopulerkan, banyak disebut oleh para ulama. Rasul sendiri tidak pernah menyebut kata-kata wakaf. Dan asal muasal adanya istilah mewakafkan harta itu ketika Allah menurunkan ayat 92 tentang surah Ali Imran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian, ini tafsir menurut Ibnu Katsir, kalian tidak akan pernah bisa. Jadi bahasanya begitu luar biasa. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan surga. Berarti hanya ada jalan tertentu untuk mendapatkan surga. Menurut surah Ali Imran ayat 92 ini, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mau menafkahkan harta yang kalian sukai. Berarti dari tafsir Ibnu Katsir ini, orang yang ingin mendapatkan surga, syarat dari Allah ialah infakkan harta yang paling disukai. Dan setiap orang akan bisa mengetahui mana hartanya yang paling dia sukai. Karena itulah permintaan dari Allah. Ketika ayat ini turun, lalu Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, ketika Allah menurunkan ayat ini, kebetulan, kata Umar, aku mendapatkan harta yang sangat kusukai. Harta itu, wahai Rasul, berupa kebun kurma yang luar biasa suburnya, sehingga hasil panennya berlimpah ruah. Harta kekayaan orang Arab di zaman Nabi itu, yang pertama kebun kurma. Itu dianggap harta kekayaan yang luar biasa. Sesudah itu unta. Jadi bukan mobil tapi unta. Kalau tidak punya unta,
orang punya kuda itu juga dianggap orang yang mempunyai kekayaan bagus. Itu ukuran dahulu. Sehingga ketika Umar mendapatkan kebun kurma tadi yang sangat luar biasa subur, kita bisa membayangkan di tanah Arab yang tandus seperti itu, lalu punya tanah yang subur, maka pasti akan sangat senang sekali. Karena itu Umar segera menghadap Rasul, "Wahai Rasul, aku mempunyai harta yang sangat kusukai. Bagaimana wahai Rasul menginfakkan harta yang disukai itu mengikuti tuntunan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Karena Umar sangat ingin mendapatkan surga, sehingga Umar ingin cara yang dikehendaki Allah meninfakkan harta yang sangat disukai itu sesuai dengan keinginan Allah. Dan karena itu maka tempat bertanya satu-satunya hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan jawaban atas pertanyaan Umar tadi, bagaimana meninfakkan harta yang sangat disukai. Beliau pun bersabda kepada Umar, "Wahai Umar, harta kamu itu kamu tahan." Arti kamu tahan itu usahakan tetap jadi milik kamu. Itu artinya ditahan. Lalu bahasa yang kemudian banyak disebut para ulama, ditahan itu mereka bahasa Arabkan wakaf. Jadi arti mewakafkan itu adalah melakukan suatu usaha agar harta itu tidak menjadi milik orang lain. Itu bahasa Arabnya berwakaf. Jadi bukan menyerahkan, tetapi melakukan usaha agar harta yang sangat disukai tersebut tidak menjadi milik orang lain. Bahasa Arabnya lalu wakaf. Arti wakaf itu kalau aslinya di Indonesia kan berhenti. Kenapa jadi lalu digunakan untuk ibadah? Karena artinya harta itu berhenti, tidak lagi bergulir kemana-mana. Karena kalau berpindah-pindah tangan berarti namanya harta itu tidak berhenti. Dari A dibeli oleh B, diberikan kepada C, oleh C diwariskan kepada D, lalu oleh D dijual kembali ke E dan sebagainya. Jadi harta itu bergulir dari A sampai seterusnya. Nah, kalau wakaf itu berarti harta tersebut hanya ada di tangan A karena menjadi milik A. Jadi bahasanya itu melakukan upaya, melakukan sesuatu supaya harta tadi tidak menjadi milik orang lain. Ada usaha. Karena itu lalu usaha yang dilakukan Umar ketika itu adalah dengan membuat pernyataan. Itu usahanya. Pernyataan Umar, tanahku ini, kebunku ini tidak akan kujual, tidak akan kuberikan, dan tidak akan kuwariskan. Itu usaha yang dilakukan Umar supaya tanahnya tadi tidak berpindah ke orang lain. Artinya orang yang ingin mewakafkan hartanya ada hal yang harus dilakukan.
tidak sekedar datang ke kantor urusan agama lalu mengatakan tanah ini kuwakafkan, rumah ini kuwakafkan, tidak. Tapi ada bahasa itu tadi. Jadi kalau pakai bahasa wakaf, terkadang yang mendengar ini nggak jelas apa itu wakaf dan memang tidak tahu. Akhirnya banyak terjadi sengketa wakaf. Maka dengan usaha dari pengertian wakaf ini, setidak-tidaknya orang yang ingin mewakafkan hartanya, kalau dia tidak mengucapkan, dia hendaknya membuat tulisan pernyataan. Kalau di KUA itu hanya bahasanya membuat sebuah pernyataan namanya ikrar wakaf, isinya garis besarnya tanah ini kuwakafkan, titik. Hanya itu. Kepada siapa, untuk apa, itu tambahannya. Tapi pernyataan seperti yang dikatakan Umar tadi belum tercantum. Maka kalau ingin mengikuti seperti itu, setidak-tidaknya dia membuat pernyataan sendiri, ditandatangani bahwa hartanya ini tidak akan dia jual. Aslinya seperti itu. Tidak akan dia jual, tidak akan dia berikan atau hibahkan, dan tidak akan dia wariskan. Itu 3 kata. Itulah petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul melanjutkan sabda beliau, sesudah kamu lakukan usaha tadi untuk membuat harta kamu itu tidak berpindah tangan, lalu hasilnya, karena kebun kurma yang sangat subur, lalu hasilnya kamu sedekahkan. Ini tidak hanya pada Umar, ada lagi seorang sahabat yang punya kebun, tidak hanya isinya kurma tapi macam-macam buah, dan letaknya dekat masjid Nabi dahulu. Sekarang sudah hilang karena jadi tanah masjid, bangunan masjid. Isi kebun itu luar biasa, sehingga ketika Rasul diajak masuk oleh pemilik kebun tadi, nama kebun itu dahulu dalam hadis riwayat Bukhari disebut Bairuha. Ya kita tidak tahu istilah nama itu. Lalu Nabi begitu masuk ke dalam kebun tadi, beliau menyatakan kekaguman beliau. Sesudah itu lalu pemilik kebun tadi berkata kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau kebun ini tidak akan ku pindah tangankan dan hasilnya untuk keluarga-keluargaku. Nabi menyebut sangat bagus. Itu 2 peristiwa yang ada hadis sahihnya, sama-sama riwayat Imam Al-Bukhari. Dari 2 hadis dan ditambah ayat 92 surah Ali Imran tadi, maka dapat disimpulkan menurut cara tarjih, yang namanya wakaf itu adalah 1, harta itu harta yang sangat disukai. Itu dari Allah. Artinya kalau ingin mewakafkan harta yang tidak disukai, berarti sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka silahkan berpikir ini sesuai atau tidak. Kalau menurut cara tarjih itu sudah tidak sesuai. Karena Al-Quran mensyaratkan wakaf itu harta yang sangat disukai.
Kemudian yang kedua, menurut Rasul, harta yang sangat disukai itu hendaknya tidak sampai menjadi milik orang lain, dan untuk itu perlu ada sesuatu yang dilakukan, apakah pernyataan atau apa saja. Kalau sekarang ini bisa dengan membuat akta di notaris, terserah apa saja usaha yang dilakukan supaya harta itu tidak akan menjadi milik orang lain. Lalu yang ketiga, hasil harta itu disedekahkan. Hasil itu bisa berupa manfaat, bisa berupa hasil betul. Kalau manfaat itu seperti tanah digunakan untuk pembangunan masjid, itu namanya mengambil manfaat. Kalau hasil seperti hasil sewa rumah, rumahnya diwakafkan, hasilnya disedekahkan. Maka kalau terpenuhi ketiga hal itu, satu, harta itu sangat disukai. Yang kedua, harta itu dilakukan usaha supaya tidak berpindah tangan. Dan yang ketiga, ada yang disedekahkan dari harta itu, baik berupa manfaat atau hasil apa saja, maka baru namanya disebut infak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bahasa ketarjihan itu hanya bagaimana memahami infak yang dimaksud oleh Allah. Walaupun kemudian lalu populernya bagaimana berwakaf, ya tidak ada masalah. Tetapi intinya secara ketarjihan, apa yang dimaksud infak di dalam ayat tersebut. Nah, itu cara ketarjihan. Sehingga kalau tidak memenuhi ketiga hal tadi, menurut ketarjihan itu belum disebut ibadah infak atau ibadah wakaf. Artinya kitalah yang kemudian ketika ingin berwakaf karena janji Allah tadi itu akan menjadikan jalannya ke surga, maka itu layak untuk selalu diingat. Karena itu ketika namanya benda di dunia ini hari ini sangat bagus, bisa mendatangkan hasil luar biasa, tapi tahun depan mungkin sudah belum tentu seperti itu. Maka diapakan harta wakaf ini ketika sudah tidak bisa lagi memenuhi ketentuan tadi? Biasanya yang banyak terjadi itu, harta wakaf itu sudah tidak bisa disedekahkan, baik digunakan manfaatnya atau memang hasilnya tidak ada. Ada di Barabai itu sebuah masjid, tanahnya tanah wakaf, dan dahulu itu biasanya orang senang membuat masjid di pinggir sungai supaya berwudunya gampang, macam-macam juga gampang. Ternyata ketika dahulu aman-aman saja, lalu kemudian belakangan ini sering terjadi banjir, akibatnya tanah wakaf yang terletak di pinggir sungai tadi terkena gerusan arus sungai. Akibatnya hampir separuh masjid itu tidak berani lagi digunakan, karena kalau berdiri di situ jangan-jangan karena pondasinya itu longsor, jangan-jangan masjidnya ambruk. Nah gitu. Lalu ribut pengurus masjid.
bagaimana kalau masjid ini kita mundur, jadi bukan dijual, dimundur saja ke belakang biar aman. Mendengar keinginan itu, ahli waris wakif dahulu ribut. Kalau begitu habislah wakaf orang tua kami, nanti tidak dapat pahala lagi. Nah begitu. Ini sebetulnya aneh. Hitungan Allah mau ditarik ke hitungan manusia. Padahal Nabi saja tidak tahu Allah itu berhitungnya seperti apa. Matematikanya sudah jauh berbeda. Ada orang bersedekah 1.000, ternyata kalau ibarat dihitung pahala menjadi miliaran. Ada orang bersedekah 1 miliar, ternyata Allah menilainya hanya 1 rupiah. Itulah matematika Allah, tidak mungkin bisa ditarik ke matematika manusia. Artinya hendaknya di antara kita tidak ada yang hitung-hitungannya seperti itu. Hitungan Allah itu sangat jauh berbeda. Kalau aku baca ini katanya dapat sekian pahala. Karena dahulu ada orang aneh, orang Kalimantan Selatan, tapi dia membuat hitungan manusia. Dia tinggal di Makkah. Waktu di Makkah dia rajin tawaf, rajin umrah, rajin. Terus ketika ada kesempatan pulang ke Indonesia, ini tahun 90-an. Lalu dia sampai di Jakarta itu hari-hari ke Ancol, karena Ancol itu dahulu adalah tempat wanita-wanita pelacur. Temannya berkata, kamu ini tinggal di Mekah, kenapa kok sekarang ke Ancol terus? Begini katanya, ini kan betul dosa, tapi nanti aku sampai di Mekah, aku bawa tawaf, aku bawa umrah, habislah itu dosa. Kenapa? Karena umrah itu begini, tawaf itu begini. Nah itulah hitungan manusia. Maka dalam perwakapan tidak bisa kita menghitung dengan matematika manusia. Jadi itu yang terjadi. Maka ketika terjadi seperti ini, Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau mengatakan, harta wakaf yang sudah tidak bisa mendatangkan hasil, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, itu boleh dijual dan hasil penjualannya dicarikan harta wakaf baru. Jadi dibelikan harta wakaf baru. Bentuknya berbeda, tidak apa-apa. Umpamanya dahulu wakafnya tanah, sawah, tapi kemudian sawahnya itu sudah sulit untuk mendatangkan hasil, baik karena cuaca atau apa saja. Tiba-tiba datang pengusaha perumahan properti, ku beli saja tanah kamu ini, padahal itu tanah wakaf. Ketika hasilnya sudah tidak sesuai atau tidak ada hasil sama sekali, dimanfaatkan yang lain juga tidak bisa, kata Ibnu Taimiyah, jual saja. Lalu hasil penjualannya boleh mau dibelikan tanah wakaf baru yang mendatangkan hasil, atau benda wakafnya berubah. Umpamanya dibelikan rumahnya disewakan, atau dijadikan panti asuhan, atau dijadikan rumah tahfiz, semua boleh. Dan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah ini juga sesuai dengan tarjih. Dalam himpunan putusan tarjih itu buku pertama putusan tarjih yang dibukukan. Di situ sudah disebut bahwa kalau harta wakaf itu terlantar atau tidak bisa dimanfaatkan atau tidak lagi mendatangkan hasil, maka hendaknya harta wakaf itu dijual, lalu
digantikan ke harta wakaf yang baru. Bentuknya berbeda boleh, sama boleh. Yang penting ketiga hal yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis tadi terpenuhi. Harta itu harta yang sangat disukai karena mendatangkan hasil. Yang kedua, harta itu tidak akan dipindah tangankan. Dan yang ketiga, hasilnya disedekahkan. Maka kalau ada di antara kita atau keluarga kita yang seperti itu, inilah petunjuk yang ada. Kalau sudah tidak mendatangkan hasil, jual, gantikan hasil penjualannya dengan harta wakaf baru. Kalau susah untuk menggantikan dengan harta wakaf baru, maka hasil penjualan itu kumpulkan dengan penjualan harta wakaf terlantar lainnya. Kumpulannya jadikan harta wakaf baru. Seperti orang-orang Kuwait yang kemudian mereka menjual tanah-tanah wakaf yang terlantar, lalu dijadikan gedung perkantoran di ibu kota Amerika. Yang di situ sewa gedung perkantorannya harganya luar biasa, sehingga dari hasil sewa gedung perkantoran itu maka datanglah hasil wakaf yang baru. Jadi dari tanah digantikan harta wakaf itu menjadi gedung perkantoran. Semua ulama termasuk tarjih setuju hal itu dilakukan. Dan menurut data, ulun pernah bertanya kepada ketua majelis wakaf tahun 2015-an yang lalu. Nama beliau almarhum Pak Nur Rahman, rumah beliau dekat Masjid Istiqamah Kalayan B. Beliau mengatakan masih sangat banyak tanah wakaf di Muhammadiyah Kalimantan Selatan ini yang tidak bisa diapa-apai. Maka yang paling aman, ahli waris wakif itu sudah, itu digantikan saja. Karena kalau tidak digantikan, ibadah wakafnya belum terpenuhi. Kalau belum terpenuhi secara aturan agama yang bisa diketahui manusia, tidak ada nanti yang namanya sedekah jariyah atau yang ditambah orang pahalanya mengalir, tidak ada. Dari mana datangnya itu? Kalau ibadahnya belum terpenuhi. Maka kalau sayang dengan wakif-wakif yang dahulu punya keinginan dapat surga, layaklah ahli warisnya membantu. Datang saja. Apakah itu tanah wakaf kepada pimpinan daerah atau kepada pimpinan wilayah, datangi saja. Ini kalau tidak bisa dimanfaatkan, tidak ada hasilnya, silahkan jual untuk mempermudah transaksi tanah-tanah wakaf tersebut. Kalau yang ulun dengar dari almarhum Pak Nur Rahman itu, andai kata di kota Banjarmasin ini saja tanah wakaf tersebut bersedia disetujui dijual oleh para ahli waris, insya Allah hasilnya sangat luar biasa. Taksiran ulun dahulu miliaran, tidak jutaan, karena jumlahnya sangat banyak dan sekarang letaknya lumayan. Nah, itu yang semestinya dilakukan ketika ketarjihan memberikan tuntunan bagaimana berwakaf. Dan seperti itulah yang namanya taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga ketika ayatnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, maka itulah yang seharusnya dilakukan.
Yang ada ini memang ada kesalahpahaman ketika Umar mengatakan tidak boleh dijual, dikira itu harga mati. Padahal maksud Umar itu seperti umpamanya ada sebidang tanah wakaf, lalu tanah wakaf ini hasilnya disedekahkan untuk orang tertentu. Anggap saja umpamanya khusus untuk keluarga yang berwakaf yang miskin-miskin. Ternyata kemudian tanahnya jadi kering kerontang, gersang, tidak bisa lagi ditanami. Maka ketika mengikuti petunjuk dijual, lalu hasilnya dibagi kepada penerima-penerima wakaf. Itu yang tidak boleh, karena kalau seperti itu dibagikan hasilnya kepada penerima wakaf, berarti tanah wakaf ini menjadi milik beberapa orang, berpindah kepemilikan. Tapi kalau tanah wakaf ini dijual, belikan benda wakaf baru, berarti tidak ada yang memiliki, dia tetap jadi harta wakaf. Itu yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mungkin ini dahulu yang ingin ulun sampaikan pada subuh hari ini. Kesimpulannya seperti itulah orang memahami bagaimana taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang tidak boleh kita lupakan, begitu orang masuk kubur, itu dahulu yang ditanyakan ketaatan. Karena itu kata Imam Al-Bukhari, satu-satunya jawaban yang benar dan tidak akan salah adalah la ilaha illallah. Itu jawaban ketika nanti masuk kubur. Ini ulun sampaikan aja karena memang Rasul menyuruh sampaikan aja kunci jawabannya. Kenapa jadi la ilaha illallah? Karena arti la ilaha illallah itu kalau di Indonesia kan tidak ada yang kutaati kecuali Allah. Jadi tetap bahasanya yang ditanyakan itu taat atau tidak taat. Selama di dunia dia taat, dia akan bisa mengucapkan la ilaha illallah, lulus. Tapi kalau di dunia tidak taat, maka menurut riwayat Al-Bukhari, ketika ditanya malaikat, dia jawabannya macam-macam sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Maka kesimpulannya sekali lagi adalah itulah yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Akal manusia tidak bisa ikut-ikutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.